Halo semuanya, jumpa lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan pembahasan mengenai SKB Guru. Mengenai kompetensi pedagogik, seperti udah dijelaskan bahwa tes SKB Guru terdiri dari dua macam, kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional. Di sini, soal pertama ada perkembangan kognitif peserta didik. Nah, soal pertama, pernyataan berikut menjelaskan makna istilah kognitif adalah yang pertama, A. Kemampuan berkomunikasi, yang B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, yang C. Kemampuan berinteraksi, atau yang D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Sebelumnya, di sini dijelaskan bahwa kemampuan kognitif dapat dialami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks secara kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini, maka akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat maupun lingkungan sehari-hari. Di sini dijelaskan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan melakukan penalaran dan juga pemecahan masalah. Ada nggak jawabannya? Kita lihat di sini. Untuk memecahkan masalah ada yang di B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawaban B. Itu yang dimaksud dengan kemampuan kognitif. Selanjutnya, soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah faktor utama A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, A sama C sama, atau D. Pengasuhan dan lingkungan. Nah, di situ dijelaskan, berkembangnya kemampuan kognitif akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan juga lingkungan sehari-hari. Di situ dijelaskan interaksinya dengan masyarakat dan juga lingkungan sehari-hari. Ada nggak di pilihan jawabannya? Ada. Lingkungan terdapat di D. Jadi jawabannya adalah yang D. Jawaban D, lingkungan. Soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak dalam usia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai dengan 7 tahun, C. 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun, D. 11 sampai 12 atau 14 sampai 15 tahun. Di situ sebenarnya ada kata kuncinya, yaitu bersifat konkret. Nah, di sini kita dijelaskan tahapan operasional konkret. Yang namanya operasional konkret itu adalah di sini bersifat konkret itu adalah anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Ciri-cirinya ada 3 macam. Yang pertama, sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Yang kedua, telah memiliki kecakapan berpikir logis namun hanya benda-benda yang bersifat konkret atau nyata. 3. Mampu melakukan pengklasifikasian namun masih tetap berpikir abstrak. Itu adalah tahapan operasional konkret untuk anak 7 sampai dengan 11 tahun. 7 sampai dengan 11 tahun, jadi jawabannya yang C. 7 sampai dengan 11 tahun. Nanti ini bakal lebih lanjut dibahas di materinya. Di sini ada pertanyaan dan juga ada pembahasan. Untuk selanjutnya nanti materinya akan saya buat di slide selanjutnya. 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, global, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan apa?
A. Operasional konkret, B. Sensomotor, C. Dominasi pengamatan, atau D. Operasional formal. Kita bisa lihat sih sebenarnya di sini ada kata kuncinya. Sapu lidi, kelereng, globe, gambar. Pembelajarannya juga IPA IPS. Biasanya itu dalam tahapan apa? Biasanya dia adalah dalam tahapan anak usia SD dan SMP. Nah, di sini yang ditanya tahapan apa? Kalau yang A, operasional konkret, itu anak memahami bilangan dan angka, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret, objek-objek yang bersifat nyata. Contohnya kayak sapu lidi, kelereng, globe, benar-benar bisa dilihat secara nyata. Gitu. Yang sensomotorik itu adalah pengamatan dan penginderaan sensomotorik, indera, yang intensif terhadap lingkungannya. Itu biasanya di bawah 7 tahun. Yang ketiga, dominasi pengamatan itu bersifat egosentris. Yang keempat, kemampuan mengoperasikan kaidah. Operasional formal itu kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Berarti ini usianya di atas 11 sampai 12 tahun. Tadi kan ada pilihannya yang di nomor 3. Berarti ini usia sampai 15 tahun. Yang ditanya yang bersifat konkret, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang A, operasional konkret, karena sapu lidi, kelereng, dan globe itu bisa dilihat secara konkret. Kalau secara, jadi ada tahapannya. Jadi kalau logika berarti di atasnya operasional konkret. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, kecuali A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Pasca operasional, atau D. Operasional konkret. Tadi kita udah bahas di soal sebelumnya, itu ada operasional konkret, berarti itu bukan kecuali. Dan kita juga ada sensomotorik tadi, itu juga bukan kecuali. Jadi kecuali antara praoperasional dan pasca operasional. Yang mana coba kita lihat di sini teori perkembangan Piaget. Ada 4 tahap yang mengiringi perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, sensori motorik. Itu terjadi pada anak berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua, praoperasional, terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Sedangkan yang ketiga, operasional konkret, terjadi 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang terakhir, operasional formal, di mana anak sudah bisa berpikir menggunakan logika, tidak terikat lagi dengan benda-benda yang bersifat konkret, itu adalah usia 11 tahun hingga dewasa. Jadi, kalau kecuali yang tidak ada adalah yang pasca operasional. Jadi jawabannya adalah yang C. Pasca operasional, adanya praoperasional. Pasca setelah pra sebelum. Lanjut soal nomor 6. Pada usia ini, seseorang tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, namun ia mampu mengurutkan barang sesuai dengan kriteria. Maksudnya mengklasifikasikan, mengurutkan. Proses ini biasanya dikenal sebagai tahapan apa? A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Nah, ini disebut dengan tahapan praoperasional, yaitu umur 2 sampai dengan 7 tahun. Dimanapun ciri-cirinya, yang pertama, anak udah mampu menggunakan penglihatannya dengan baik, ditandai dengan dia mampu mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan juga mencolok. Yang kedua, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, namun dia mampu mengurutkan barang sesuai dengan kriteria. Ini yang diminta ya. Dan yang ketiga, itu adalah mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Yang keempat, memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Nah, jadi dari jawabannya adalah yang mana? Yang praoperasional. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Selanjutnya kita masuk ke soal perkembangan sosial emosional peserta didik. Di sini soal nomor 7, lanjutannya yang tadi ya.
Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan apa? Ini sih bisa dilihat dari soalnya aja, dari judul soalnya tadi. A. Kognitif, bukan ya, karena kognitif sudah kita bahas di awal. B. Sosial. C. Emosional. Atau D. Moral. Memotivasi diri itu merupakan, menurut Goleman, menyebutkan ada 5 kecerdasan emosional. Pertama, kemampuan mengendalikan emosi diri. Kedua, kemampuan mengelola emosi. Ketiga, kemampuan memotivasi diri. Keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Dan kelima, kemampuan membina hubungan. Jadi, udah jelas bahwa ini adalah yang C, kecerdasan emosional. 8. Seseorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, dan juga mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan apa? Yang pertama moral. A. Moral. B. Spiritual. Spiritual itu kaitannya sama kepercayaan ya, agama. Jadi ini nggak ada kaitannya sama agama, berarti bukan yang B. Yang ke C. Sosial emosional. Atau D. Kognitif. Kognitif kita tadi udah bahas di awal. Jadi jawabannya adalah sudah jelas yang C, sosial emosional. Berasal dari kata sosial dan juga emosi. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan dalam hubungan atau interaksi sosial. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Jadi kerjasama perilaku belajar itu merupakan kecerdasan sosial emosional yang C. 9. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan apa? A. Sosial emosional. B. Kognitif. C. Moral. Atau D. Spiritual. Soalnya mirip seperti yang tadi, udah jelas jawabannya adalah yang sosial emosional. Di sini dijelaskan, dalam sosial emosional emosi dibedakan menjadi 2. Ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Nah, di soal ini dinyatakan emosi negatif, berarti itu termasuk dalam perkembangan sosial emosional, tapi dia terhambat, bermasalah. Jadi jawabannya adalah yang A, sosial emosional. Selanjutnya nomor 10. Ketidakseimbangan disebabkan secara langsung dan tidak langsung dari rangsangan dan ketimpangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Merupakan tahapan dalam perkembangan emosi. Menurut Giblin, ini terjadi pada usia berapa? A. 0-8 bulan. B. 9 hingga 12 bulan. C. Dari 2 sampai dengan 6 tahun. Atau D. Dari 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, di sini udah ada penjelasannya masing-masing. Yang pertama dari 0 sampai dengan 8 bulan. 0 sampai dengan 8 bulan terjadi ketidakseimbangan sensorik respon. Sensorik tadi kan udah dijelasin bahwa ini adalah tahapan sensorik motor atau sensasi yang intens. Penyesuaian reflektif mengikuti ekspresi mewakili kesenangan atau ketidaksenangan serta istirahat dan ketegangan. Itu 0 sampai 8 bulan atau bayi. Yang B dari 9 hingga 12 bulan. Mengembangkan ketidakseimbangan yang dibawa ada atau tidaknya orang lain. Keseimbangan ini dicapai dengan interaksi dan respon oleh tanggap dan lebih terorganisir. Bukan itu ya jawabannya yang diminta. Selanjutnya adalah dari 2 sampai dengan 6 tahun. Ketidakseimbangan yang disebabkan secara langsung dan tidak langsung dari rangsangan dan ketidakseimbangan kembali lewat keterampilan representasional serta keterampilan emosional. Jadi jawabannya adalah yang C, dari 2 sampai dengan 6 tahun. Sudah. Sedangkan yang D, dari 7 sampai dengan 12 tahun, ketidakseimbangan terjadi lewat persepsi langsung
dia sudah dewasa. Perbandingan sosial dan respon emosional yang terlibat pola perilaku karakteristik. Nah, itu jawabannya. Jadi pilih jawabannya C. Sudah, sekian. Terima kasih. Nanti kita bakal bahas soal-soal